Tuhan, hari ini biarkan anugerah-Mu dinyatakan dengan kuat dalam hidup kami. Sungguh kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Biarkan Kau membuat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Engkau buat setiap kami Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ada terlalu banyak hal yang sukar dimengerti oleh cara berpikir kami. Ada terlalu banyak hal yang otak kami tidak bisa memahaminya. Ada terlalu banyak hal yang kalau Engkau tidak membuka mata rohani kami, pada ujungnya akan membuat beberapa orang kecewa dan akhirnya undur daripadamu. Tapi hari ini biarkan kami mengerti, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang peduli dengan hidup kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Pagi ini wahyukan kebenaran-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Buat setiap kami kenal Engkau secara pribadi. Dan Roh Kudus tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Dan berkati kami tanpa terkecuali. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan ubah hidup kami dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dan kebenaran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Minggu lalu kita sudah belajar. Alkitab berkata bahwa bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Tetapi yang dipuji oleh Tuhan. Yang dipuji oleh Allah. Dan kita sudah belajar bahwa orang pertama di firman Tuhan dalam Injil yang bertemu dengan Yesus dan mendapatkan pujian dari Tuhan adalah perempuan Sirofenesia. Dia melewati beberapa macam perlakuan dalam hidupnya dan dia membuktikan dirinya orang yang layak terima pujian dari Tuhan. Sehingga Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Kalau sampai Tuhan berkata itu besar imanmu, artinya memang imannya besar dalam pandangan Tuhan. Tapi orang kedua yang juga menerima pujian dari Tuhan, ternyata bukan juga orang Yahudi, tetapi seorang perwira Romawi. Orang ini juga mendapatkan pujian dari Tuhan. Bahkan Tuhan begitu kagum dengan apa yang dia miliki di dalam batinnya. Pagi ini saya mau lanjutkan dan mengajak saudara melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara, orang ini punya iman yang membuat Tuhan heran. Dan Tuhan berkata, ini orang juga punya iman yang gede banget. Bukankah dia berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel. Ada dua orang yang mendapatkan pujian Tuhan, punya great faith atau iman yang besar. Yang pertama itu wanita Sirofenisia, tapi yang kedua adalah perwira Romawi. Untuk orang bisa mencapai yang namanya great faith, iman yang besar, sebetulnya di dalam iman yang besar itu ada berbagai macam aspek yang tidak bisa kita buang. Wujud luar dari iman yang besar adalah kesederhanaan. A simple faith. Iman yang simple. Iman yang berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Bukankah itu sebuah kesederhanaan? Hari ini banyak orang Kristen punya iman yang rumit. Saking rumitnya, tidak menghasilkan apa-apa. Seringkali pikiran kita begitu banyak dan kompleks, lalu mempengaruhi akan iman kita. Dan oleh karena berbagai faktor yang nanti kita akan pelajari, itu belum muncul dalam kehidupan kita, maka wujud luarnya adalah sebuah kerumitan yang luar biasa. Semalam saya cerita pengalaman saya. Saya ceritakan dengan segala rasa hormat saya kepada apa yang setiap anak Tuhan sedang mereka kerjakan. Karena kita tidak bisa menghakimi apapun yang orang lain buat. Tapi sekaligus saya ceritakan dengan rasa syukur oleh karena sudah sebegini jauh Tuhan membawa kita. Saya diundang oleh sebuah gereja di mana mereka sebetulnya lagi punya beban untuk membangun gedung gereja mereka di Jakarta. Saya nggak tahu entah gimana saya mengiyakan akan undangan orang ini, hamba Tuhan ini. Saya tidak kenal secara pribadi. Belakangan saya sadar itu acara malam dana sebetulnya. Tapi dikemas dalam bahasa rohani, investasi kerajaan surga. Luar biasa. Nah, saya datang, mereka buat acara dinner, makan malam, kira-kira mungkin 15-20 meja di sebuah restoran. Saya datang memang diminta datang terlambat karena acara di depan mereka panjang, ada sambutan, ada tarian, ada segala macam. Saya datang 5 menit sebelum saya khotbah. Saya tanya dengan Pak Gembalanya, "Pak, ini proyek Bapak butuh uang berapa?" Dia berkata 750 juta rupiah. Oke. Saya lihat yang datang, hampir semua orang-orang Chinese, di luar mobil begitu banyak. Saya berpikir sederhana, ini orang Jakarta, mereka tentunya pengusaha, ya saya pikir gampanglah. Satu malam ini dapatlah duit segitu. Tapi di awal saya memang berkata, saya tidak mau galang dana loh. Saya hanya mau khotbah tok, tidak mau nantang persembahan. Mereka bilang oke. Jadi saya sampaikan firman Tuhan. Rupanya saya mengerti bahwa untuk mereka hadir di situ, mesti bayar sejumlah uang untuk biaya makan malam mereka. Jadi mereka datang, makan itu mereka bayar. Lalu kemudian selesai firman saya turun, panitia maju berkata, sekarang mari kita memberi persembahan. Ada amplop, mereka isi, dan sebagainya, mereka kemudian masukkan. Saya duduk bersebelahan dengan Pak Gembalanya. Selesai acara persembahan, mereka berkata, sebelum makan, kita ada acara lelang. Saya belum pernah ikuti acara lelang, atau hampir tidak pernah. Tapi ini kesekian mungkin baru pertama kali seingat saya ikut acara lelang yang dibuat oleh gereja. Dan saya perhatikan
Pak Gembala di sebelah saya ini tegangnya luar biasa. Dia mainkan bolpennya, dia puter-puter, dia pindah sana, dia pindah sini. Dia tegangnya luar biasa. Mencoba berbahasa basi ngomong dengan saya, tapi saya tidak bisa pungkiri dia tegang banget, saudara. Yang pertama dijual itu adalah lukisan Bali. Pemandangan, ada air terjunnya. Lalu orang yang lelang berkata, ini sumbangan dari seorang kolektor. Menggambarkan berkat Tuhan turun dari atas. Gambarnya air terjun. Saya pikir pinter juga dia jualan, saudara. Terus dia berkata, kita buka dengan harga 3 juta. Siapa yang mau? Enggak ada yang angkat tangan. Dia tunggu. Ayo, dia omongin, dia pacu, dia pompa. Dan dia berkata, coba sebelah kiri saya. Siapa yang mau? Sebelah kanan. Tengah, siapa yang sedia? Dia tunggu sekian menit. Dia coba lagi beri pengertian. Ayo, ini dibeli. Untuk rumah Tuhan, investasi kerajaan sorga. Tidak ada satupun angkat tangan. Dia bilang, oke, kita buat hitungan mundur. Dari 10 sampai 1. Kalau tidak ada kita tunda. Dia hitung mundur. Lama-lama dari 10, 9, 8, sampai 4 gak ada. 3, 2, 1, ya tunda. Terus dia munculkan barang kedua. Kayak guci kecil begini. Pot dari keramik lah, kuno. Ini seorang nenek memberikan kepada cucunya. Cucunya memberikan kepada gereja. Jangan lihat akan barangnya. Lihat cinta kasih seorang nenek. Kita buka dengan harga 1,5 juta. Tidak ada satu pun angkat tangan. Pak Gembala di sebelah saya tegangnya luar biasa. Dan masih ada 2 barang lagi. Yang barang pertama itu gelas-gelas kristal. Itu pun sudah butek banget. Saya nggak tahu seorang opa memberikan kepada anaknya mungkin. Yang lain lagi yang terakhir itu burung cendrawasih yang diawetkan. Itu bahaya, salah-salah ditangkap polisi. Sekarang itu burung itu dilindungi sebetulnya. Dan itu 4 barang yang mereka mau lelang. Begitu 2 gagal. Dia berkata, mari kita makan dulu saudara. Saya langsung pamit. Gak tahan saya saudara. Bukan kenapa-kenapa. Gak tega saya. Lihat apa yang mereka buat. Saya masuk ke mobil teman saya yang antar. Saya ngerenung, saya bilang Tuhan. Seringkali aku tidak lihat yang di luar sedang terjadi apa. Tapi ada sebegitu banyak hal yang berlangsung. Yang Tuhan bawa dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini. Dengan segala hormat saya berkata. Saya bilang Tuhan aku bersyukurlah. Engkau bawa begini jauh. Bulan lalu aja ketika kami seminar di Jakarta. 1 persembahan. Sekali persembahan. Sudah jauh lebih banyak. Dari yang mereka butuhkan. Tanpa apapun. Tuhan berkat. Ada pertanyaan sih dari Pak Timotius tadi. Mungkin cara Tuhan bekerja tiap orang berbeda. Mungkin. Tapi I thank God. Saudara tidak usah saya ajak untuk makan malam di Simpang 5 dan sambil saya jualan sepatu, kaos kaki, sapu tangan saya. Dan saya berkata ini sapu tangan dari orang yang diurapi Tuhan. Dan Anda tahu Rasul Paulus, ini sapu tangannya menyembuhkan orang banyak. Apakah saudara mau beli sepatu tangan saya? Apalagi kaos kaki saya. Oh, kalau ada keluargamu yang koma, tempelkan di hidungnya, maka dia akan bangkit. Saya harap Anda bersyukur kita tidak begitu. Bukan karena kita lebih baik, tapi Tuhan bawa kita. Aku rasa sudah cukup jauh, saudara. Dan semakin lama kita membiarkan, mengizinkan Tuhan membawa kita, sebetulnya semuanya jadi makin simple dan sederhana. Suatu barang makin canggih, itu makin simple. Makin rumit, makin primitif. Gedung sebesar ini bagaimana kita bisa membuat dari dingin. Anda mungkin perlu balok-balok es di mana-mana. Kalau tidak ada yang namanya AC, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya membuat gedung ini di tengah pantai begini, di pinggir pantai begini, Anda bisa menikmati suhu yang kita inginkan. Tapi makin canggih,
Tinggal 1-2 tombol kita pencet. Dan dalam sekian menit, gedung sebesar ini diubah suhu udaranya. Semakin rumit, semakin primitif. Kurang dari sebulan dari sekarang, kita akan dedikasikan gedung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau ceritakan lagi bagian dari apa yang sudah kita lewati. Kira-kira 4 tahun yang lalu, gedung yang di Permata itu sudah penuh sesak. Kalau Anda masih ingat, sampai orang duduk di atas panggung, sampai di bawah, di belakang, penuh banget. Masuk itu, baunya itu sudah bau manusia berjubel-jubel. Kalau Anda di dalam dari awal gak terlalu berasa. Anda datang terlambat, langsung itu ngeri banget saudara. Dan secara safety bahaya sekali. Saya bergumul Tuhan, ini bagusnya gimana? 2 pilihan, itu gedung kita gedein, ruko-ruko sampingnya kita beli semua, atau kita beli tanah dan bangun gedung yang baru. Pilihan pertama saya lebih suka, karena tingkat kesukarannya jauh di bawah. Tidak usah ngurus izin gereja baru, dan tidak butuh uang terlalu banyak. Tapi secara parkir tidak mungkin lagi. Anda masih ingat saya harap bagaimana parkir kita di situ. Ngeri banget. Untung warga di belakang itu baik-baik. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang mengeluh. Berkali-kali kita mesti bicara dengan RT-nya dan sebagainya. Tapi pokoknya selalu ada solusinya. Tapi gak mungkin lagi kalau ditambah orang, mau parkir di mana? Di hati kecil saya tahu. Tidak ada pilihan lain kecuali kita beli tanah dan bangun gedung yang baru. Dan satu hari saya masih ingat saya mau ngajar di TSOA. Saya di mobil dengan seorang teman. Dan begitu keluar dari kompleks perumahan saya, Roh Kudus bicara begini. Mulai melangkah. Satu perkataan itu seperti sesuatu yang pecah di dalam saya. Yang menghasilkan begitu banyak kalimat instruksi Tuhan. Dan sesaat saya mengerti, tidak ada pilihan lain kecuali beli tanah dan bangun gedung gereja yang baru. Saya masih ingat saya telepon Pak Andreas. Saya bilang, Pak, cariin tanah. Dia tanya dengan saya, Bapak mau bangun yang kurang lebih untuk berapa orang? Saya bilang di awal, 5.000 saja. Sebab gedung yang lama kira-kira 1.200, 1.300. Kalau kita bangun 5.000, berarti sudah lebih dari 4 kali lipat, 4,5 kali lipat gedung yang lama. Dan sebetulnya itu sudah jumlah yang gila-gilaan. Tapi Tuhan itu beda banget. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Tanpa mereka pernah janjian. Semua berkata pada saya, bangun yang 12.000. Jangan bangun hanya untuk 5.000. Saya bersyukur Tuhan beri cara berpikir yang simple. Yang berkata bahwa Tuhan mintanya segitu, mari kita beri segitu. Kalau kita mikirnya rumit, kita hitung semua kesukaran kita. Saya lebih suka bangun yang 5.000. Tapi kalau saya bangun 5.000, 2 tahun lalu, saudara, 3 tahun lalu, nangis, saudara. Bukankah indoor itu juga hampir 5.000 sebetulnya? Ya kan? Kadang-kadang ada hal-hal yang kita berpikir kalau kita kembali ke belakang, nyaris loh. Kalau kita kotak-katik dengan pikiran kita sendiri, saudara, tidak akan pernah jadi seperti yang Tuhan mau. Dan saya belajar iman yang besar, itu iman yang simple aja. Yang berkata, katakan sepatah kata. Pokoknya Tuhan ngomong apa, itulah yang jadi. Caranya bagaimana, kita nggak tahu. Dan akhirnya kita dapatkan tanah ini. Sebetulnya ini tanah, saudara. Kami sudah lihat sekian tahun yang lalu. Sudah ditawarkan. Tapi tidak berani nawar. Tanah di sini itu tadinya mau dipakai untuk main golf. Kalau Anda masih ingat ada bambu-bambunya. Dan waktu kemudian kita bicara dengan pemiliknya. Ada kesepakatan sebetulnya. Kita beli dengan harga 8,2 miliar. Untuk tanah sebesar 2,8 hektar. Kebalikan. Lebih bagus kalau 8,2 hektar bayar cuma 2,8 miliar, saudara, ya toh?
Tapi enggak, tanah cuma 2,8 hektar, kita mesti bayar 8,2 miliar. Sekarang dalam anugerah Tuhan total ini tanah sudah 5,5 hektar kira-kira Pak Sugi ya, 5,5 hektar. Nah pada waktu itu kita nggak punya duit, kita nawar. Dan yang kita minta sebetulnya tidak masuk akal. Kami kumpulin duit semuanya. Saya pakai istilah di kolong lemari, kolong ranjang, disapu semua duitnya. Dan puji Tuhan, lumayan saudara. Punya 1 miliar. Tapi kita mesti bayar 8,2. Hanya punya 1. Sisanya mau dibayar kapan? Kami hitung kekuatan keuangan pada waktu itu. Terus kami berkata, boleh tidak? Kami beli tanah ini, tapi dengan beberapa syarat. 1, kami beri 1 miliar, sisanya kami boleh ngangsur 2,5 tahun tanpa bunga. Yang kedua, kami minta tanahnya dinaikkan 2 meter. Sebentar lagi sudah sama dengan jalan, saudara. Memang Indonesia ini berpacu dengan apa saya nggak pernah jelas. Banyak rumah tenggelam, tapi inilah keajaiban Indonesia. Yang ketiga, kami minta dibuatin jembatan khusus di situ. Dan yang keempat, yang lebih mengerikan, dalam waktu 3 bulan, kalau izin gereja tidak keluar, uang harus kembali berikut bunganya. Jadi Anda berhadapan dengan pendeta yang pengusaha. Jadi saya berkata begini, ini kan uang Tuhan. Kalau kita berikan ke dia, terus 3 bulan tidak keluar izinnya, kan ngutangi orang 3 bulan tanpa bunga. Ya enggak dong. Mau 1 miliar? Boleh. Kalau sampai 3 bulan. Dan saudara mengerti di Indonesia ini seringkali bangun panti pijat lebih gampang dari bangun gereja. Ya kan? Dan kita berkata kalau dalam 3 bulan izin tidak keluar, duitnya balik berikut bunganya. Nothing to lose. Tidak akan ada kerugian apa-apa. Dan semua diiyakan. Saudara tahu, teman-teman yang ngurus izin waktu itu saya harap masih ingat. Kami buat siapkan berkas-berkasnya. Maju ke kantor Pak Wali. Saudara bayangin, minta izin gereja, datang ke seorang kiai. Tapi Tuhan itu memang begitu saudara. Dia selalu punya cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Begitu datang, dilihat berkasnya, dia berkata, wah ini gede banget. Kalau ikut prosedur ini bisa berapa tahun baru selesai. Mungkin nggak keluar ini izinnya ini. Segala macam. Dan semua orang hanya diam menunggu apa yang dia mau. Saya masih ingat itu kisahnya. Dia berkata, kalau boleh saya membantu. Kami tanya bagaimana Pak caranya. Gampanglah. Besok jam 10 kita kumpul di tanah saudara. Saya undang 12 kepala departemen yang ngurusi soal beginian. Lurahnya, camatnya, ketua LKMD-nya, kumpul di sinilah. Dan besoknya, dan dia berkata, saya hanya minta setelah itu kita bayarin makan siang ya katanya. Oh dengan senang hati kan makan juga kegemaran kita semua kan saudara. Kata Pak Chandra, orang Kristen tidak punya hiburan lain ya Pak. Kecuali makan, saudara. Mau apa-apa yang lain susah. Jadi akhirnya kami kumpul di sini, saudara. Dan kita nggak bicara apa-apa. Beliau ini yang pidato. Dia berkata, saudara-saudara saya ini mau buat bangun gereja di sini dan minta izin dengan kita. Menurut saya tidak masalah. Menurut Anda bagaimana? Nah kalau saudara masih ingin dan cinta pekerjaanmu, kalau bosmu berkata tidak masalah, lebih baik Anda mengaminkan saja dan urusan selesai. Dan mereka semua baik. Diaminkan semua. Dia tanya terus terang, Pak Lurah masih ingin jadi lurah? Serius? Bisa diurus hari ini? Dan orang ini berkata, saya buka kantor saya sampai malam. Dan saya minta semua persetujuan tertulis dari setiap departemen. Tolong ada di meja saya sebelum jam 7 malam. Setelah itu makan siang. Malam jam 7 kami ditelepon lagi. Dan diberitahu semua berkas persetujuan, tanda tangan orang, RT, RW, lurah, camat, semuanya dia bilang, sudah di meja saya. Izinkan saya beri waktu beberapa hari,
untuk ngurus izinnya. Hari ketiga tidak ada berita apa-apa. Hari keempat saya masih ingat itu. Hari Jumat. Saya lagi di Holy Cafe, saudara. Saya ada tamu-tamu dari Surabaya datang lagi ngobrol dengan mereka. Jam 2 siang kami ditelepon. Orang ini berkata apa? Saya tadi habis sholat ketemu Pak Wali. Tak sodorkan langsung ditandatangani. Jadi izin gereja sudah keluar. Saya mau pulang sudah jam 2. Tolong diambil di kantor, suruh kurir aja ngambil, tidak usah diambil sendiri, sudah beres semua, selamat membangun. Anda tahu dalam 4 hari, gedung ini izin gerejanya keluar dalam waktu hanya 4 hari. 4 hari. Saudara pernah dengar cerita seperti ini? Siapa yang buat kalau bukan Tuhan, saudara? Ayo. Siapa yang bisa buat ini kalau bukan Tuhan? Saya tahu ada ratusan, sudah bertahun-tahun, dan sampai detik ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin dalam ukuran hanya 4 hari? Saya cerita siapapun, semua orang berkata, itu Tuhan, saudara. Begitu selesai, kita harus membayangkan 2,5 tahun ngangsur tanah tok dan sudah ngantongin izin gereja. Dan saya masih ingat saya berkata dengan teman-teman, kalau kita nunggu 2,5 tahun lagi baru bangun, mau berapa belas tahun kita dibebani proyek menyelesaikan gedungnya Tuhan, dan kita tidak mungkin bangun sebelum kita lunasi tanah ini supaya fair dengan yang punya tanah. Saya berkata pada waktu itu Tuhan gerakkan hati saya. Dan saya bilang kalau tidak ada cara lain kecuali kita nabur supaya kita menuai. Lalu mereka berkata, Pak sudah tidak punya uang. Habis semua untuk uang muka. Saya bilang ya. Tapi kita masih punya satu barang. Beberapa tahun sebelumnya seorang teman di Jakarta memberi kami ruko 3 lantai. 3 atau 4 lantai. Memang itu barang nggak mahal banget. Tapi kira-kira ya saudara, harganya 150 juta waktu itu. Anda bisa punya 2 pilihan. Jual, ambil uangnya, dan diangsurkan tanah. Atau barang itu, seperti yang Tuhan perintahkan, taburkan, Anda berikan kepada orang lain. Dan saya ingat hari-hari itu Pak Alex Abraham dari Betani, lagi mau membangun menara Jakarta yang kelak akan tertinggi di dunia. Saya berkata, boleh tidak? Saya minta sertifikatnya. Saya bawa ke Jakarta. Saya berikan ke dia sebagai taburan. Semua setuju? Saya bersaksi pada saudara. Hari berikutnya, saya belum ke Jakarta loh. Ada satu orang memberi kami 2 sertifikat tanahnya. Itu diberikan lewat Pak Ardian. 2 sertifikat tanah. Saya kaget, saya bilang. Yang ini belum dilepas. Dapat 2. Dan hari berikutnya saya ke Jakarta. Begitu nyampe di hotel. Saya ditunggu 1 orang ibu. Ibu ini janda. Anaknya sudah gede-gede semua. Dan tinggal 1 yang di Indonesia dengan dia. Yang lain sudah berumah tangga tinggal di Amerika. Sudah cukup lanjut usianya. Dia tungguin saya di hotel. Dia tidak ngerti sama sekali bahwa kita lagi mau bangun gedung ini. Begitu nyampe, dia didampingi teman TSOA angkatan pertama yang sekarang jadi pendeta. Dan kami ngobrol di lobi. Dan ibu ini berkata kepada saya, Pak, saya harus ketemu Bapak. Kenapa? 2 minggu ini saya nggak bisa tidur. Saya godain, saya bilang, Bu, hidup ini indah, tidur yang nyenyak. Gak bisa Pak. Kenapa gak bisa? Roh Kudus kejar saya terus. Walah kalau yang ngejar Roh Kudus ya ketangkap, saya bilang. Mana mungkin bisa lolos. Kenapa? Dia keluarkan sertifikat tanah. Dan ibu ini berkata, selama 2 minggu ini, Roh Kudus ngomong, tanah ini harus diberikan untuk Bapak. Dan proyek pembangunan gereja Bapak. Loh, ibu tahu kami mau bangun gereja? Tidak tahu. Cuma Roh Kudus bilang, ini untuk pembangunan gereja Bapak.
Saudara tahu, saya pegang 3 sertifikat. Bahkan sebelum sertifikat itu, saya serahkan ke Pak Alex. Dan yang terakhir dari ibu itu kami jual. Anda tahu nilainya? 1 miliar rupiah, saudara. Dan begitu sertifikat ruko yang di Jakarta saya lepas, Tuhan memberkati kita luar biasa. Dan saudara mengerti, tidak ada kolektor double selama ini. Tidak ada amplop khusus kita buat. Dari awal saya berkata, Tuhan, aku tidak bisa menolong Engkau. Engkau yang mesti tolong aku. Dan saya bersaksi kepada saudara, bukan 2,5 tahun kami selesaikan pembayaran yang 7,2 miliar. Dalam anugerah Tuhan, dalam waktu hanya 9 bulan, tanah ini lunas terbayar. Hanya dalam waktu 9 bulan. Saya harap sebagian saudara masih ingat cerita ini. Tapi saya tahu cukup banyak di antara saudara mungkin belum pernah dengar kronologisnya. Dan begitu lunas, kita mulai gambar, panggil arsitek dari Surabaya, digambar, didesain. Dan saya masih ingat berhari-hari kita ngobrol di kantornya Pak John Wirawan di Greenwood. Kita bicarakan segala aspeknya. Sebagian orang sangat tertarik dengan hal-hal teknis. Beberapa orang hanya ngejar satu. Berapa ini? Berapa ini? Berapa duit kita butuh? Berapa duit kita butuh? Karena memang teknisnya kita bisa bicarakan. Duitnya kami merasa memang tidak mampu. Dan akhirnya keluar angka gede. Anda tahu tadinya mau dibuat basement di bawah ini. Mau dibuat ini, dibuat itu. Segala macam ide. Dan saya sejujurnya, saya geli, saya bilang, di kas kami nggak ada duit yang memadai. Semua bicara tentang banyak hal. Saya masih ingat ada hari di mana saya coba kotak-katik dengan pikiran saya sendiri. Bagaimana kita bisa membangun dan selesaikan ini. Tapi nggak bisa ketemu. Terlalu besar angkanya. Untuk kita bisa buat dan kita bisa bangun, saudara. Terlalu besar. Dan waktu berjalan sampai 4 bulan. Tiap kali saya cek di kas, tidak pernah nambah. Dan lucu apa yang terjadi gak tahu. Begitu tanah lunas, persembahan drop. Langsung gitu. Karena mungkin banyak orang berpikir, ya sudah lunas tanahnya. Tapi kan kita tidak bisa kebaktian Padang terus tiap minggu, saudara. Begitu lunas tanahnya langsung turun persembahan. Tinggal 10% dari biasanya. Saudara bisa bayangin. Dan itu bisa berbagai faktor loh. Mungkin jemaat juga sudah kehabisan nafas berkata, ngusik ya Pak, tak ngombe sih, katanya begitu. 4 bulan kira-kira. Tidak ada kemajuan. Dan orang tanya, kapan bangun? Kapan bangun? Kalau sekarang kita bisa jawab, maybe yes. Maybe yes, saudara, jangan maybe no. Kalau sekarang saya bisa jawab May. Tapi ini sudah lewat Mei, saudara. Kesuwen kalau jawabnya Mei lagi. Tapi dulu orang tanya, kapan dibangun? Kapan dibangun? Satu hari saya ketemu Pak Wali Kota, dia tanya, Pak Pendeta, kapan dibangun? Mei. Karena nggak punya duit. Waktu itu duit kita cuma 400 juta. Saudara ngerti, untuk beli, untuk mancang tiang pancang ini loh. Anda tahu tiang pancang toh? Yang kayak potlot pensil dimasukkan itu. Itu tok tanpa fondasi, cornya nggak ada loh. 1,2 miliar. Jadi kalau Anda belikan itu tiang pancang, dapat sepertiganya. Mau buat nulis sopo, potlot gede kayak gitu, saudara. Dan itu masuk ke dalam 32 meter, Pak ya. 32 meter. Jadi Anda berdiri di atas fondasi yang solid. Di bawah itu 32 meter loh, saudara. Saya bilang, ini uang 400 mau dibuat apa? Mau dibakar ya sayang, tidak boleh juga melanggar undang-undang. Mau dipakai untuk apa? Untuk memulai saja tidak bisa. Dan saya tidak berani berkata, ayo dibangun. Karena mancang ini cuma butuh waktu paling 2 bulan selesai kok ya. Lah 2 bulan berarti langsung punya utang
800 juta. Itu gedung Permata dijual, kita bangkrut, dapatnya tanah dengan potlot masuk ke dalam, tidak ada wujudnya. Siapa yang berani? Nggak berani. Itu saat-saat yang paling tidak enak. Karena yang kita bisa buat hanya satu, menunggu Tuhan. Mau buat apa? Lelang kaos kaki? Nggak bisa kan? Hanya bisa nunggu Tuhan, saudara. Satu hari saya pergi pelayanan, ada seminar, Pak Sugi ikut dengan saya. Hari itu saya khotbah di Mahanaim. Dan selesai khotbah, bendaharanya datang ke saya berkata, Pak, doain dong tanah yang kita mau beli untuk membangun sekolah di sana. Lalu saya bilang, ayo doa. Jadi kami pergi rame-rame, Pak Sugi bersama dengan saya. Saya lihat tanah yang cukup bagus. Dan biasa kalau Anda itu hanya memberi saran tanpa ikut bayar, Anda memberi saran dengan semangat, gitu. Beli saja, bagus, beli saja. Tapi kalau Anda suruh ikut bayari, doa dulu. Karena duitmu akan keluar. Tapi kalau hanya usulan, omongan, beli saja. Orang itu di mana-mana samalah. Saya lihat iklan SMS bagus. Mulutmu adalah harimaumu, katanya saudara, luar biasa. Lalu kemudian bendaharanya ngomong sama saya, iya Pak, tapi kita ini kurang duitnya, jadi belum bisa beli. Di hati saya ngomong begini, sama, aku juga kurang, mau bangun tidak bisa. Saya lagi jalan gitu, dia kejar lagi. Dia berkata begini, kita ini kurangnya masih kurang banyak Pak. Kurang 400 juta. Saya ngomong dalam hati, saya kurang 20 miliar. Karena untuk fondasi dan konstruksinya tok. Sampai atap ini naik. 20 miliar kira-kira. Nggak tergerak kok saudara. Karena manusia dasarnya itu egois. Memikirkan kepentingan sendiri. Dan hanya bisa sedikit baik dengan orang lain. Kalau merasa kebutuhan pribadinya sudah tercukupi. Itu yang membuat kerumitan dalam kita ikut Tuhan. Padahal Tuhan mengajar kita. Great faith, iman yang besar itu adalah iman yang simple dan sederhana sekali. Anda harus ngerti, kita punya uang 400 juta. Mereka bilang butuh kurangnya berapa? 400 juta. Dan saya masih ingat Tuhan ngomong dengan gaya bicara yang aneh banget. Tuhan tidak berkata, berikanlah duitmu ke mereka. Tidak. Saya lagi jalan, Tuhan ngomong begini. Kok bisa pas ya? Kamu punya 400, mereka butuh 400. Kok bisa pas? Saya mau tanya, saudara. Kalau Anda dengar Tuhan ngomong begitu, itu artinya apa? Hah? Suruh apa, saudara? Berapa? Semua kan? Ngerti saudara? Saya bilang, Tuhan maksudmu apa? Itu goblok banget saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara di posisi saya, berikan tidak duitnya? Ayo. Siapa yang bilang, berikan Pak? Angkat tangan. Ya anak kecil angkat tangan. Bagus sekali. Karena simple. Tidak ngerti itu duit berapa tidak tahu saudara. Siapa yang berkata, berikan Pak? Angkat tangan coba. Siapa yang berkata, doa dulu Pak? Angkat tangan. Yang lain, amit-amit aja sampai awake dhewe kena kaya ngono kan, begitu kan saudara? Saudara mau iman yang besar, itu iman yang simple. Kemarin anaknya Pak Ardian nari rebana di sini dengan t-shirt gelinding wae. Kalau Anda email ke Pak Ardian, apa Pak alamatnya? Gelinding wae. Apa Pak? Gelinding sak dek sak nyet. Nah itu alamatnya, emailnya dia. Bukan ardian.yahoo atau apa, nggak ada. Gelinding sak dek sak nyet. Hebat. Orang-orang Australia kalau email sama dia mesti diajari bahasa Jawi. Gelinding sak dek sak nyet. Begitu saya dengar, saya ngomong terus terang. Gedungmu di Semarang gimana Tuhan? Saya nggak berkata gedung kami. Kalau gedung kami bayar ODW. Gedungmu supaya dibayari
bos yang di atas. Tuhan berkata, itu tanggung jawabku. Bagianmu lakukan yang aku perintahkan. Lalu kemudian saya ngomong ke Pak Sugi. Saya pakai gaya Pontius Pilatus sebetulnya. Saya bilang, Pak, ini Tuhan ngomong begini. Bapak kan project manajernya. Jadi terserah Bapak loh. Kalau Bapak berkata berikan, tak berikan duitnya. Maka artinya Bapak project manager yang tidak punya uang kas. Kalau ada jemaat tanya, kapan Pak bangun? Kapan Pak bangun? Jawab sendiri, Mei. Tapi kalau Bapak berkata, jangan diberi Pak, tidak aku berikan. Tapi tanggung jawab dengan Tuhan Dewi, saya berkata gitu. Saya pakai kayak Pontius Pilatus, cuci tangan, saudara. Paling gampang kan begitu. Tapi saya masih ingat beliau jawab dengan luar biasa. Dia berkata begini, saya masih ingat. Pak, kita kan dipanggil bukan untuk membangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan sorga. Uang 400 buat kita nanggung banget. Gak bisa ngapa-ngapain. Sudah 4 bulan ini juga tidak ada penambahan apa-apa. Kalau kita berikan kepada mereka, tanah ini milik mereka, Pak. Dan kelak sekolah bisa dibangun dan membantu begitu banyak hal. Dan dia berkata, berikan saja Pak. Saya rada menyesal dengan keputusan itu, saudara. Karena bagaimanapun si Pek Tiao itu lumayan, saudara. Buat makan soto 2 tahun tidak habis, saudara. Si Pek Tiao itu. Akhirnya saya ajak mereka semua doa saya singkat. Mereka protes, doanya kok pendek. Saya berkata, kalau sudah ngerti, harus seperti apa yang nurut saja, nggak usah banyak ngomong. Lalu akhirnya mereka tanya terus, saya bilang, oke. Kekurangan kalian 400, kami yang tutup 400 juta. Itu anak-anak lompat, haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak. Saya bilang gini, kowe haleluya, haleluya, duitku entek. Jujur saudara. Saya juga gak haleluya, duit entek. Enggak. Itu sudah edan banget kalau sudah begitu tuh. Saya masih ada warasnya. Terus terang saya bilang, iya kowe haleluya, haleluya. Saya terus terang memberi dengan mangkel. Padahal Alkitab ngajari harus memberi dengan sukacita, tak? Saya dengan mangkel. Habis ora kira-kira kayak ono kabeh. Iya, betulnya. Saya siapa yang kepengen punya iman yang besar, angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Bagus, dengerin baik-baik cerita saya ini. Saya lagi mengimpartasi great faith, iman yang besar kepada saudara. Ngomel, nurut pokoknya, saudara. Daripada ada haleluya, ada diundang Tuhan. Ayo nak datang kemari, terus ada lompat, haleluya, malah keluar minggat. Lebih baik dengan ngomel tetap datang ke Tuhan. Nanti semakin dekat dengan dia, ngomelmu makin hilang kok saudara. Dan Tuhan lihat kita geli aja lihat gini. Cereweti ora karuan. Tapi nurut saudara. Akhirnya singkat cerita kami berikan 400 juta. Hari ditransfer, saya doa, saya bilang, Tuhan sudah habis. Sekarang kiranya engkau puas. Bukan pukul saudara. Tapi saya ngomong gitu, sudah puas tak aku bilang? Puas. Saya berkata, 400. Sehingga, saya itu sebelum tukul saya sudah ngomong begitu, saudara. Yang ngajari Pak Hasto itu, saudara. Saya bilang, habis. No, habis. Tapi saya saksi pada saudara. Setelah 4 bulan macet, dalam 2 bulan, saya tidak tahu dari mana saja itu. Kita punya uang 1,2 miliar lebih dikit, saudara. Dengan gagah kita mulai tenderkan tiang pancang ini. Saya masih ingat di green room Permata itu kita rapat. Gagah sekali. 1,2. Padahal hanya punya duit untuk tuku potlot. Masukkan ke bawah. Tapi sudah gagah banget. Dan hari-hari itu, John Evans ini telepon saya. Dia bilang, aku disuruh Tuhan datang ke Semarang membantu kamu. Dan kalau Anda masih ingat, kira-kira 3,5 tahun yang lalu, kita sewa indoor itu. Sewa loh saudara. Sewa. Tanpa pernah ngerti. Sekian bulan kemudian,
Tuhan juga berikan kepada kita. Lihat. Semua hanya karena sepatah kata. Itu aja. Dan beliau khotbah the unusual. Saya lupa titiknya di mana. Sama di sana atau di sinilah. Kita mancang di mana Pak Sugiya? Oh di situ, keliru saya. Di situ. Kita pancang di situ. Kalau Anda masih ingat, dia tantang persembahan. Itu rekor terbesar yang pernah terjadi. Sekedar Tuhan mau membuktikan, dia Tuhan yang tanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Dan kita buat kebaktian, pencet tombol, Pak Yusak datang juga, ikut pencet tombol, urapi dengan minyak. Nah, begitu itu dibunyikan sirenenya, dipukul pertama, langsung ambles. Karena memang ini kan rawa tadinya. Itu turun sampai 32 meter. Dan kita butuh 20 miliar tahap awal lalu. Untuk konstruksinya belum yang lain-lain. Dan saya ceritakan kepada Anda, total yang kami terima termasuk janji iman waktu itu. Tuhan memberi 21 miliar dalam satu kali persembahan, saudara. Amen. Nah, Anda sedang tepuk tangan untuk dirimu sendiri karena saudara yang ikut memberikan persembahan pada waktu itu. Kalau bukan Tuhan, siapa? Saya mau tanya. Kalau bukan Tuhan, siapa? Saya mau bersaksi kepada Anda kalau bulan depan kita dedikasikan gedung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau Anda tahu akan ceritanya. Tidak ada kotak-katik otak manusia. Semua karena kebaikan, kemurahan, dan anugerahnya. Perwira ini hanya berkata, katakan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Dan Tuhan heran dan berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai. Saya belajar great faith itu muncul dalam bungkus yang sangat simple dan sederhana. Dan kalau hari ini bukan hanya gedung ini Tuhan beri. Anda lihat yang di sebelah, indoor pun Tuhan beri. Sejujurnya minggu lalu kita ditawari untuk beli yang Yadora juga, saudara. Ini bagus ya, 3 begini. Bagus sih sebetulnya. Cuma kita belum bergerak apa-apa. Bos belum ngomong apa-apa, saudara. Kalau 3 bagus juga ya. 4 juga bagus sebelah sana. 5 juga bagus, saudara. 6, 7, 8, 9, 10 sana juga bagus sebetulnya. Kita nggak keberatan. Selama dia berkata. Dan selama itu yang Tuhan mau. Itu akan terjadi, saudara. Saya berdoa pada hari kita dedikasikan gedung ini. Semua saudara dapat impartasi great faith dalam hidup Anda. Dan buat ledakan-ledakan yang luar biasa dalam hidup Anda masing-masing. Saya yakin. Karena itu saya ingin dalam beberapa minggu ini menyiapkan hati saudara. Saya akan cerita apa yang pernah terjadi selama bagian dari perjalanan kita dengan Tuhan. Saudara akan lihat semua itu karena Tuhan dan tidak ada yang lain. Saya bersyukur tidak rumit jalan kita. Sangat simpel. Saya tahu ada teman di Bali yang untuk membangun gereja, dia harus kumpulkan sekian puluh warga. Dia mesti bangun semacam kompleks perumahan. Dia jual rumah demi rumah untuk dapat tanda tangan bahwa daerah itu daerah Kristen. Mungkin karena lokasi dan situasi. Tapi betapa rumitnya seringkali teman-teman yang lain harus menghadapi. Bagian kita saya mengerti. Tuhan beri favor. Tuhan beri kemurahan. Dan Tuhan beri kemudahan. Saya berdoa. Anda tidak ada satupun yang ikut Tuhan dengan kerumitan. Satu hari dia berdoa, Bapa aku bersyukur. Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tapi engkau buka bagi orang-orang yang sederhana. Bagi orang-orang yang simple. Bagi orang-orang yang mau cukup gila.
mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari lihat Tuhan. Mari pandang Tuhan yang memberkati kita, yang memulai segala sesuatunya. Dari awal saya tadinya berpikir, Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa penuhi tempat ini? Toh kenyataannya setiap kali kita KKR Anak Raja, dalam 5 bulan terakhir, tempat ini sudah tidak muat. Saya mengharap panitia bisa berpikir keras untuk kemis ini, karena indoor tidak bisa dipakai. Itu luberan massa mau ditaruh di mana, saudara? Mungkin segera kita harus buat 2 hari. Saya lihat Tuhan. Saya lihat Tuhan. Saya diinfo oleh teman saya di website Peter Youngren. Dia cerita banyak tentang kita rupanya. Kalau Anda punya internet, Anda bisa connect di Celebrate Jesus International. Anda boleh cek di situ, ada bagian section tentang Indonesia. Saya belum lihat sih, saya harap segera saya bisa lihat. Tapi saya mau beritahu saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Saya berdoa, setiap Anda punya a simple faith. Karena itu adalah the great faith, iman yang besar. Hidup dengan Tuhan tidak usah rumit. Semua anugerah Dia berikan buat kita. Minggu depan saya mau terusin lagi. Sebab untuk orang bisa mencapai titik seperti perwira itu, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Dan satu perikop ini membuka begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan saya akan cerita bagian demi bagian yang Tuhan mau diungkapkan lagi untuk membuat Anda dan saya mengerti betapa Tuhan itu luar biasa dan betapa kasih sayangnya besar kepada kita. Biarkan apa yang Tuhan rencanakan lewat tempat ini jadi untuk kemuliaan namanya. Amen. Mari berdiri bersama-sama. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya ingat hamba Tuhan Meltari pernah berkata, back to the simplicity of the Bible. Kembali kepada kesederhanaan dari Alkitab kita. Dan ternyata yang paling simple, yang paling canggih, dan itu yang Tuhan mau dan berikan buat kita. Anda bisa berjuang dengan kekuatanmu, tapi saya memilih anugerah dan kasih karunia Tuhan yang turun dalam hidup saya. Saya berdoa Anda juga pilih yang sama. Supaya Tuhan disenangkan. Dan hanya membawa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu, angkat tanganmu saya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Tetap berdiri sebentar, silakan duduk.